Halo teman-teman, balik lagi di konten yang paling banyak dislike-nya, konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Jadi di konten bedah sepatu kali ini, mungkin gue nggak bakalan terlalu banyak ngebahas soal teknis sepatu gitu. Tapi lebih ke pengen cerita atau ngebahas lah, istilahnya curhat lah ya, keresahan-keresahan gue soal perkembangan brand-brand sepatu lokal yang masih berkembang atau mungkin merintis lah ya, bukan brand-brand lokal yang udah go internasional, yang udah besar gitu, enggak. UMKM-nya lah ya gitu. Tapi gue bakalan bahas itu nanti di akhir video setelah gue bedah sepatu ini. Jadi gue beli sepatu Cina, produk Cina, impor, yang kalian mungkin juga asing sama namanya gitu. Karena sengaja gue beli buat dibandingin dan gue bahas di akhir video nanti. Jadi nyambung pembahasannya. Jadi gue beli si Air Venron ini karena desainnya gue suka. Bagus, simple gitu. Tapi kan desain subjektif lah ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka juga nggak apa-apa, nggak usah beli. Penampakan sepatunya kalau di e-commerce kayak gini. Yang belinya juga banyak. Itu tandanya laku di Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung unboxing aja. Ini benar-benar fresh, belum gua buka sama sekali. Biar apa ya? Ya biar kesannya wow, surprise gitu. Enggak lah ya. Oke. Set. Sebenarnya video unboxing juga buat ini sih. Kalau misalnya kalian belanja di e-commerce, kan biasanya suka disuruh videoin unboxingnya. Kalau ada kekurangan gitu, jadi bisa kalian komplain gitu, buat ngajuin komplain. Boxnya sendiri ini nggak ada apa-apanya, polos aja. Cuma ada tulisan apa ya, tanggal-tanggal gak jelas gini. Ya dari reseller sini biasanya. Oke, di box sih ada plastik lagi. Sorry. Nah, ini dia tampilan Air Venron. Ya, udah nebak Air Jordan banget namanya. Gimana? Kalau gue sih seneng sama desainnya, karena ngingetin gue sama salah satu desain sepatu Adidas seri apa ya? Seri Niza kalau nggak salah, yang ada karet melengkung gini bagian tunya. Kalau mungkin di sepatu lokal tuh apa? Patrobas juga ada lengkungan di bagian karetnya gini. Dari bahannya sendiri yang gue rasain ini mereka pakai kanvas. Terus dari desain-desain yang lain, tali mereka juga pakai inovasi karet gini. Oh, bisa lepas. Oh, jadi kayak cuman dilipat terus dimasukin penutupnya kayak gini. Nah, di aman lah harusnya. Di bagian sole-nya ada pattern outsole. Ya, tulisan-tulisan nggak jelas juga. Desain di Asele getting, wah ini tulisan apaan? Kayak kode-kode gitu, apalagi di sini nih. Ini kayak kode-kode khusus gitu. Mungkin salah satu produk-produk tembakan Cina emang kayak gitu ya. Venron Sabim atau gimana bacanya? Dari desain sih oke. Oh, ini insole-nya nih yang menarik. Jadi kayak sepatu Cina yang kemarin gua bedah, mereka pakai sok-sokan teknologi hexacache gini. Tapi ya bahannya juga semi styrofoam sih, tipis banget kalau kalian pegang ini. Terus apa lagi? Selain tali sepatunya yang karet gini, bagian tangnya. Oh ini, bentar ya, gua kasih lihat. Jadi kita buka dulu si tali sepatunya gimana nih. Gini aja deh. Di
Di bagian tangnya ada tulisan, bisa kebaca nggak sih? Nah, baca. Baca nggak? Oke. Project Ink. Jadi gue nggak tahu ini brand apa sebenarnya. Apakah brand Air Venron ini atau yang Project Ink ini? Oh gini bukanya deh. Tarik. Dorong dikit. Ribet. Karena mau dibedah juga kan. Kita langsung bedah sepatunya aja buat cari tahu konstruksinya dan bahan apa yang sebenarnya mereka gunakan dari sepatu Air Venron ini. Kita coba belah seperti biasa. Ini momen-momen paling menyakitkan sih, apalagi buat pecinta-pecinta sepatu. Wah, terutama di video kemarin soal bahas-bahas Aero Street, mungkin banyak yang nggak terima. Sepatu favorit mereka ada kurangnya. Sepatu mereka yang dibanggakan banyak kurangnya. Jadi ketika dibelah ya, mau gimana lagi, emang banyak kurangnya kok. Tapi sebenarnya secara desain si Aero Street itu juga keren menurut gue. Soal kualitasnya aja yang mereka nekan harga di sana. Next, kita buka dulu pull tab-nya biar lebih gampang. Seperti biasa sepatu murah karetnya seperti karet gantungan kunci. Yang kalau didiemin kepanasan lama-lama biasanya keras nih, terus pecah-pecah akhirnya. Kita lepas pull tab-nya biar gampang belahnya. Set. Ada jahitan di sini, bisa langsung aja. Ternyata si bahan uppernya ini bukan dari apa ya? Bukan dari kanvasnya seperti yang gua kira ya. Karena beda rasanya gitu. Feel ngebedahnya beda. Kayak lebih gampang aja. Mungkin kayak ini yang mereka pakai, gua lupa nama bahannya, tapi kalau nggak salah ripstop atau denier gitu. Kalian yang tahu boleh komen di kolom komentar. Biasanya denier tuh dipakainya di bahan-bahan tas sih. Kalau ripstop lebih ke bahan-bahan jaket biasanya. Next, langsung bedah solnya. Ternyata mereka bukan pakai kapsul seperti yang gua kira. Jadi waktu gua beli sepatunya dengan harga murah dan model foxing kayak gini, gua sempat mikir sepatu ini pakai solnya pakai kapsul gitu, yang lebih murah dari foxing biaya produksinya. Tapi ternyata enggak. Mereka pakai bahan produksi yang lebih murah lagi, yaitu molding injection. Sama persis kayak sepatu Cina yang baru kemarin gua belah. Dan sepatu brand lokal yang udah gue belah. Teknik-teknik sepatu murah seperti ini. Set, gampang banget anjir. Langsung kebelah. Easy peasy.
Bahkan ngebedah pakai gunting juga gampang banget ini si solnya. Oke. Ini dia sepatu Air Vanron yang baru aja gua belah dua. Kita lihat dari struktur uppernya. Di bagian uppernya mereka nggak banyak-banyak kayak si lapisan tekstilnya ini, si yang tadi gua bilang kanvas itu tadi, walaupun bukan kanvas akhirnya. Lalu ada kain Vislin seperti biasa buat mempertebal bagian heelnya. Bagian liningnya juga, nah kalau liningnya baru mereka pakai bahan kanvas nih, seratnya lebih tebal, lebih padat. Si liningnya pakai kanvas baru. Next di bagian sole-nya, mereka di sebelum molding injection ini ada lapisan busa Eva, ini yang gua rasain buat mungkin biar si heel-nya juga lebih empuk, pijakannya lebih empuk, tapi kayak cuman bagian belakangnya aja. Nah sisanya ya langsung ke molding injection ini. Kalau misalnya gue lihat struktur sepatunya nggak jauh sama, kalau strukturnya ya nggak jauh sama sepatu Geoff Max yang Gavin Black Series itu, tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau misalnya si Geoff Max kan itu lebih ke foxing gitu, kapsul, nggak tahu ya, gue lupa. Kalau ini molding injection terus pakai bahan Eva gitu. Nah ciri-ciri si sepatu molding injection biasanya gini nih, biar kalian gampang lihatnya. Bolong-bolong kayak gini. Jadi nggak full lah ya. Tapi kalau misalnya gua ngebahas teknis molding injection juga kalian mungkin udah bosen kayak di video sebelumnya, dua video sebelumnya juga gua udah bahas tentang kelebihan dan kekurangan si molding injection ini. Sebenarnya yang gua pengen bahas pertama first impression soal sepatu Air Vanron ini. Jujur ketika gua unboxing, gue seneng sama desainnya. Seperti yang udah gue bilang di sebelumnya, emang gue beli sepatu ini karena gue suka desainnya gitu. Simple, minimalis, lucu. Tapi ya dengan harga segitu, soal kualitas gue juga nggak bisa bilang banyak lah ya. Ya udah mendingan lah dengan harga seperti ini. Tapi mungkin kalau misalnya sepatu lokal yang jual, ini kan sepatu Cina ya, mungkin itu 100 lebih itu ada biaya impor atau macam-macam yang lain gitu. Kalau sepatu lokal yang jual mungkin dengan harga segitu harusnya udah dapet kualitas yang lebih baik dari ini. Dengan harga yang bersaing, gue sih, nah ini dia keresahan gue. Gue takutnya dengan mereka kan belum, dengan harga yang 135.000 itu belum masif, impor secara masif ya, impor secara besar-besaran mungkin. Mungkin suatu saat nanti ketika mereka melakukan hal itu, harganya bisa jauh lebih murah dari harga sepatu-sepatu lokal yang masih berkembang. Mungkin bisa 80.000 atau 90.000. Kalau itu terjadi, mungkin hal apa lagi yang bisa dibanggain sama brand-brand sepatu lokal yang masih merintis selain desain aja gitu. Makanya sebenarnya gue pengen sepatu-sepatu lokal nggak cuma memperhatikan, ayo sepatu bagus harga murah, bagus harga murah. Nah, nanti suatu saat jatuhnya kayak gini. Kalau misalnya kalian dihadapkan dua pilihan, sepatu impor Cina bagus murah, sama sepatu lokal bagus murah. Kalian pasti beli sepatu lokal bagus murah dengan bermodalkan empati aja. Kasian, ini sepatu lokal, kita harus support. Gue sih pengennya nggak begitu, tapi gue pengen kalian memilih sepatu lokal karena kualitasnya bagus, atau misalnya bisa benar-benar secara teknis bisa bersaing sama sepatu-sepatu impor yang emang udah proper gitu. Nah, gue juga sebenarnya ngebahas ini bukan karena pemikiran gue seperti ini, enggak, tapi gue lihat hasil investigasi di video Detective Show yang ngebahas soal Cibaduyut. Linknya gue taruh di atas ini. Buat kalian yang belum nonton dulu deh. Kenapa Cibaduyut nggak sejaya dulu? Kenapa Cibaduyut sekarang nggak sulit berkembang? Ya memang
dari video yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya lah ya, mereka gitu, tukang pedagang-pedagang Cibaduyut, mereka mengeluhkan, bukan mengeluhkan, mereka cerita kalau mereka tetap jualan sepatu-sepatu pantofel, kulit yang gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak masalah, kualitasnya tetap oke, tapi dibarengi dengan strategi marketing yang proper juga gitu. Kalau selain itu, mereka paling ngejual apa ya, nembak-nembak KW-an sepatu impor, sepatu luar, yang akhirnya sebenarnya secara pembelian bagus, penjualannya bagus, tapi ya nggak berkembang Cibaduyutnya gitu. Jadi jatuhnya sepatu KW impor lagi, sepatu KW impor lagi. Nah, yang gue harapin sih si Cibaduyut ini juga, atau mungkin sepatu brand-brand lokal yang masih berkembang, ayo semangat, kita bangun kualitas yang baik, kita bangun sepatu dengan konstruksi yang baik, supaya si campaign local pride ini nggak cuman bermodalkan rasa empati aja gitu, tapi emang benar-benar kualitasnya bagus gitu. Nah, segitu aja pembahasan di konten bedah sepatu kali ini. Buat kalian yang mungkin punya saran-saran brand sepatu mana lagi yang pengen kita bedah dan kita bahas kualitas dan konstruksi sepatunya, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau bermanfaat. Subscribe channel kita juga, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update-update video baru dari kita. Gue Erik dari Shoe Workshop, sampai jumpa di konten bedah sepatu berikutnya. Adios!